guys, selamat datang di channel Surya Agung Family. Sebelum kita melanjutkan menonton video ini, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya ya guys, dan aktifkan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video-video kami yang terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya guys. Nah, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, kita wajib menjaga kesehatan kita ya guys. Dengan cara rajin berolahraga, minum dan makan makanan yang bergizi, serta jangan lupa untuk berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D ya guys. Semoga kita bisa melewati masa pandemi ini, dan jangan lupa kalian mematuhi protokol kesehatan. Tetap sehat ya guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai tanaman kojerat atau sering disebut dengan kembang bintang. Tanaman kojerat merupakan jenis tanaman semak bernama Latin Isotoma longiflora. Di beberapa daerah disebut dengan nama berbeda-beda, seperti kitolot, daun tolot dalam bahasa Sunda, dan orang Jawa biasanya menyebutnya sebagai sangkobak. Di daerah lain disebut kendali. Nah, di Bali sendiri itu disebut dengan kembang bintang. Banyak orang khususnya di pedesaan menganggap tanaman kojerat ini sebagai tanaman gulma, sebab tumbuhnya biasanya di sekitaran aliran air, pagar, selokan, bebatuan, pinggiran sawah, dari tempat terbuka bersatu dengan tanaman lain ya, yang cukup lembab ya guys. Tanaman kojerat termasuk dari keluarga Campanulaceae, berasal dari Hindia Barat. Ciri-cirinya, tumbuhan ini memiliki daun berwarna hijau tua dan bergerigi pada bagian ujung-ujungnya. Biasanya berukuran panjang 5-17 cm. Lebar daunnya 2-3 cm. Biasanya mengeluarkan bunga tunggal yang berdiri tegak, berwarna putih dengan bentuk mahkota menyerupai bintang. Sehingga banyak orang menyebutnya sebagai bunga bintang atau kembang bintang. Tanaman kojerat memiliki beberapa kandungan yang bermanfaat, di antaranya senyawa alkaloid yang kandungannya merupakan senyawa basa bernitrogen seperti nitrogen daun oksigen, lobelamin, lobilin, dan isotamin. Nah, jika kita mengunyahnya, tanaman kojerat rasanya itu pahit dan getir. Selain itu, daun kojerat ternyata telah lama dimanfaatkan untuk pengobatan sakit gigi, luka, diabetes, bronkitis, asma, radang tenggorokan, bahkan kanker. Nah, selain itu bunganya juga biasanya dipakai untuk obat mata, yaitu mata minus atau obat rabun, katarak, obat mata plus. Nah, masyarakat Sunda sendiri sudah biasa memanfaatkan bunga kojerat untuk pengobatan alami secara turun-temurun bahkan sampai sekarang. Nah, sekarang saya akan membahas apa saja manfaat dari tanaman kojerat ini, serta apa saja efek sampingnya dan cara aman untuk menggunakannya. Simak sampai selesai ya guys. Nah, beberapa manfaat daun kojerat untuk pengobatan diantaranya: 1. Baik untuk mata. Daun kojerat berkhasiat ampuh untuk menyehatkan mata karena mengandung beberapa jenis senyawa yang bisa menjadi sumber nutrisi untuk mata yang sehat dan jernih. Yang kedua, yaitu sebagai obat sakit gigi. Dapat membantu meredakan sakit gigi. Daun ini akan menghilangkan rasa nyeri pada gigi secara perlahan sehingga tidak merusak struktur gigi. Yang ketiga, yaitu mengatasi asma.
bisa dicoba secara rutin. Daun ini akan dengan ampuh mengatasi asma agar tidak sering kambuh. Nah, manfaat keempat sebagai obat radang tenggorokan, yaitu radang pada saluran antara mulut dan lambung. Ini lebih sering mengalami bengkak karena menjadi saluran penghubung pencernaan yang sering dilewati oleh makanan. Yang kelima yaitu sebagai anti kanker. Daun kojerat akan membantu tubuh Anda lebih sehat dan kebal dari serangan penyakit kanker. Daun ini memiliki sifat anti kanker yang cukup tinggi untuk kesehatan sel tubuh Anda. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu penyembuhan luka. Membantu penyembuhan pada kulit yang terluka. Kelebihan daun kojerat dapat dijadikan obat luar yang mempercepat pemulihan dan pengeringan kulit yang terluka. Yang ketujuh yaitu sebagai anti katarak. Selain menyehatkan mata, daun kojerat akan menjaga mata Anda dari penyakit mata seperti katarak. Siapa yang dapat menduga jika daun kojerat ini bisa Anda jadikan gerbal ampuh untuk menyingkirkan katarak. Yang selanjutnya itu mencegah radikal bebas. Nah, cegah radikal bebas mulai sekarang dengan menggunakan daun kojerat. Kandungan antioksidan yang tinggi dalam daun kojerat akan membuat Anda terbebas dari efek buruk yang diakibatkan oleh radikal bebas. Yang kesembilan yaitu menyehatkan gigi. Daun kojerat banyak manfaatnya untuk kesehatan gigi, mulai dari menguatkannya sampai melindunginya dari serangan kuman. Yang ke-10 yaitu baik untuk kesehatan pernafasan. Pernafasan yang sehat akan membuat organ pernafasan lebih sehat dan berfungsi secara maksimal. Anda bisa mencoba daun kojerat agar pernafasan Anda lebih lega dan terhindar dari penyakit. Selain itu, manfaat daun kojerat yaitu sebagai antibakteri alami. Nah, yang manfaat selanjutnya itu ada sebagai obat tetes mata dan mencegah penyakit rabun. Nah, ini yang sering digunakan oleh masyarakat Bali untuk menggunakan sebagai obat tetes mata. Nah, cara mengobati mata rabun dengan bunga kojerat ya guys, bukan dengan daunnya, tapi dengan bunganya. Begini caranya. Yang pertama, petik 3 bunga kojerat, lalu dicuci bersih. Kemudian celupkan bunga tersebut pada segelas air bersih beberapa menit. Nah, setelah direndam beberapa menit, tangkai dari bunganya ya guys. Lalu ambil bunga kojerat tersebut yang sudah berair di dalamnya, teteskan pada mata Anda. Nah, memang agak perih rasanya, tapi inilah manfaat dari bunga kojerat tersebut untuk mengobati sakit mata Anda ya guys. Kemudian teteskan juga pada mata yang lainnya. Setelah diteteskan, kedip-kedipkan mata untuk menghindari rasa perih yang dihasilkan oleh cairan bunga kitolod. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai efek samping dari bunga kitolod ya guys. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita menggunakan bunga kitolod itu secara terus-menerus tanpa terkontrol, maka dapat membahayakan kesehatan mata kita sendiri ya guys. Dengan meneteskan air rendaman bunga kitolod ke mata secara berlebihan ya guys, dapat mengakibatkan iritasi. Iritasi yang sudah parah maka akan muncul nanah, dan jika terus diteteskan maka akan mengakibatkan kebutaan. Efek samping bunga kitolod dapat muncul akibat penggunaan yang terus-menerus dalam rentang waktu yang berdekatan, tingkat kebersihan tanaman yang buruk, dan kondisi kesehatan mata yang tidak bisa
menerima zat kimiawi dalam bunga kitolod tersebut. Meskipun tanaman kojerat banyak manfaatnya untuk berbagai pengobatan tubuh manusia, tetapi beberapa pakar dan peneliti tumbuhan ini mengungkapkan bahwa memakai atau mengkonsumsi tanaman kojerat terlalu sering dan berlebihan sangat tidak baik, karena getahnya pun dari tanaman kojerat itu mengandung zat beracun ya guys. Nah, gunakan tanaman kojerat sesuai dosis seperti pada pengobatan mata minus. Maksimalkan dalam sehari penggunaannya, jangan lebih dari 3 bunga atau 3 lembar daun. Jangan lebih ya guys, takarannya tidak berlebihan dan gunakan secara bijak. Nah, selanjutnya saya akan bahas mengenai cara aman menggunakan bunga kitolod untuk tetes mata ya guys, supaya kita terhindar dari efek sampingnya. Cara amannya menggunakan bunga kitolod untuk menghindari bahaya dan efek samping yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan tetes mata bunga kitolod atau bunga kembang bintang. Cara amannya yaitu, pertama, pilihlah bunga yang masih segar, belum layu, dan jika bisa yang baru merekah ya guys. Yang kedua, pisahkan bunga dari pangkalnya dengan cara dicabut perlahan. Selanjutnya, siapkan 1 gelas air bersih dingin atau yang hangat, bukan yang panas ya guys, tapi yang hangat, yang sudah direbus sebelumnya. Kemudian rendam bunga kitolod selama 5-15 menit. Nah, setelah direndam, teteskan ujung tangkai bunga ke salah satu mata, kanan atau kiri, 1 tetes saja. Tutup mata, kemudian kedipkan berulang kali agar khasiat dalam bunga tersebut meresap rata ya guys. Nah, pada tahap ini mata akan terasa perih, sedikit merah, dan sesekali mengeluarkan air mata. Tapi itu hanya beberapa saat. Setelah rasa perih menghilang, lanjutkan teteskan ke mata yang lain. Nah, ini dilakukan ke mata yang lain ya guys. Agar tidak muncul efek samping yang membahayakan mata, saya sarankan jangan terlalu sering menggunakan tetes mata dari air rendaman bunga kitolod ya guys. Nah, jika tujuan Anda memakai bunga kitolod adalah untuk mengobati rabun, katarak, mata minus, atau penyakit mata lainnya, maka dosis yang disarankan maksimal 2 kali sehari. 2 kali sehari ya guys, mungkin bisa pagi dan sore. Jadi jangan lebih dari 2 kali. Namun jika tujuannya untuk membersihkan mata saja, membuang kotoran dan merawat pandangan, maka pemakaian tetes mata kitolod dilakukan hanya 1-2 kali dalam sebulan. Ya, ingat, 1-2 kali dalam sebulan, bukan sehari. Itu sudah cukup. Jadi penggunaan yang berlebihan itu tidak baik ya guys. Jadi gunakan bunga kitolod itu ataupun daunnya secara maksimal, tapi jangan berlebihan. Ya, bunganya pun dan daunnya pun maksimal hanya digunakan 3 saja. Karena kalau berlebihan itu juga tidak baik. Nah, sekian dulu ya guys penjelasan dari kami mengenai tanaman kojerat ini. Semoga kalian dapat menambah ilmu mengenai tanaman kojerat, tidak memandangnya hanya sebagai gulma saja. Jangan lupa juga di-share ke keluarga kalian supaya tahu mengenai manfaat tanaman kojerat ini. Nah, bunga kojerat ini sering dipakai oleh keluarga saya sih untuk pengobatan mata, tapi tidak berlebihan ya guys. Ingat, penggunaannya tidak berlebihan. Jangan lupa ya di-share, di-subscribe, dan di-like serta
komen video ini ya guys, dan tunggu video kami selanjutnya. Kami akan memberikan tips-tips alami untuk kesehatan Anda. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Katamu hari ini